Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Tahu Network, belajar jaringan komputer jadi lebih mudah. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah melakukan unboxing ya untuk router ini. Routernya ini serinya Ruijie Reye RGE W1200. Di video sebelumnya kita sudah melakukan unboxing. Jika teman-teman ingin melihat seperti apa video unboxingnya, ya silahkan teman-teman tonton ya. Di video kali ini kita akan melakukan konfigurasi dari router Ruijie ini ya. Kita akan melakukan konfigurasi baik dari cara mengkonekkan ke internet dan juga kita konekkan ke Ruijie Cloud ya teman-teman, supaya kita bisa mengakses remote dari jarak jauh ya teman-teman. Oke teman-teman, kita nyalakan saja router Ruijie-nya. Oke teman-teman, mari kita nyalakan ya. Kabel power di sini ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman lihat di sini ada 4 buah port Ethernet ya. Untuk yang paling kanan ini dia Ethernet WAN. Jadi sumber internet harus masuk ke sini ya teman-teman. Kita colokkan saja seperti ini. Kemudian untuk 3 port ini, nah ini dia LAN. Jika 3 buah port LAN, jika teman-teman ingin menghubungkan ke komputer atau ke laptop, atau teman-teman ingin memperluas jaringan lagi, dihubungkan ke hub atau switch, itu pakainya 3 port ini teman-teman. Oke, sudah kita colok kabel powernya, sudah kita hubungkan juga untuk kabel LAN-nya. Sumber internet yang saya pakai IP-nya DHCP ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa lihat di sini sudah menyala ya. Di sini yang kedip-kedip ini LED system. Ya kedip-kedip ini ya teman-teman. Kemudian untuk WAN-nya ini nyala karena tadi ya, ini kita colok di port WAN. Nah, ini berarti tandanya kabel WAN-nya sudah terhubung ya teman-teman. Kemudian untuk 3 LED port LAN yang mati ini karena tidak terhubung ke perangkat apapun, ke komputer atau ke switch hub, maka dia mati seperti ini. Kemudian selanjutnya ada LED WiFi ya di sini teman-teman. Ya, ini berarti WiFi-nya nyala ya teman-teman. Oke, berikutnya kita akan coba melakukan konfigurasi ya teman-teman. Saya akan menggunakan handphone ya. Saya screen record dulu untuk layar saya ya. Ini kita 3, 2, 1 go. Oke teman-teman, kita scroll, kita konekkan ke WiFi-nya ya teman-teman. Ini di ruangan saya memang WiFi-nya banyak sekali ya. Oke, di sini ada namanya @ruijie SCA7F ya teman-teman. Oke, kita sambungkan. Oke, login ke jaringan seperti ini ya teman-teman. Kita konfigurasi. Anda yakin ingin mengatur kata sandi WiFi sebagai kata sandi manajemen? Kita oke. Ya, di sini kita mengharuskan
jika diperlukan untuk mengganti nama SSID atau nama WiFi-nya ya teman-teman. Oke, di sini saya ganti ya, Ruiji WiFi. Untuk keamanan WPA PSK ya, WPA 2 PSK. Kemudian di sini kita isikan sandi WiFi-nya, panjang 8 karakter ya teman-teman. Di sini saya contohkan seperti ini, teman-teman bisa menyesuaikan ya. Ini untuk WiFi 2,4G-nya ya. Kemudian untuk sekarang kita ganti nama WiFi-nya untuk yang 5G ya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa router Ruiji ini dia punya 2 frekuensi ya teman-teman, 2,4 dan 5G ya teman-teman. Ya, di sini namanya sudah menyesuaikan ya, Ruiji WiFi 5G. Untuk passwordnya juga sama secara otomatis. Tapi jika teman-teman ingin menggantinya bisa diganti ya. Untuk passwordnya juga bisa diganti. Jadi tidak harus sama dengan yang di sini, teman-teman. Ya, di sini saya biarkan tetap sama. Bukan kata sandi manajemen rendah. Ini kan karena memang untuk percobaan ya, teman-teman. Ya, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri untuk kata sandinya. Kemudian di sini ada negara wilayah, dipilih Indonesia saja. Kemudian zona waktu kita biarkan ya, Asia Jakarta. Kita biarkan. Oke, kita klik selanjutnya. Kemudian WiFi cerdas jaringan terpisah untuk perangkat IoT aktifkan untuk memastikan konektivitas yang andal untuk perangkat IoT Anda. Ya ini aktif saja ya teman-teman. Ini tadinya kan off ya, sekarang on. Oke, kita lanjutkan saja, klik selanjutnya. Oke, mengkonfigurasi biasanya nanti WiFi-nya putus ya teman-teman, bisa lihat ini WiFi-nya sudah putus. Sebentar, menerapkan konfigurasi. Oke, nah ini teman-teman, nama WiFi-nya sekarang sudah ganti ya, Ruiji WiFi untuk yang 2,4. Kemudian ini ada Ruiji WiFi IoT. IoT itu biasanya digunakan untuk perangkat-perangkat semacam smart home gitu ya teman-teman, kurang lebih. Untuk langkah yang tadi sih tidak harus dilakukan ya. Oke, kita skip aja supaya kita lihat yang 5G belum kelihatan ya di sini. Oke, kita abaikan saja dulu, kita connect sini ya. Ruiji WiFi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita sambungkan. Oke, sudah terhubung. Kemudian mana tadi ya? Sudah terhubung ya teman-teman. Oke, sudah terhubung ya teman-teman ya. Jika teman-teman lihat di sini, Ruiji WiFi sudah terhubung. Kemudian bagaimana caranya menambahkan ke Ruiji Cloud Management? Oke, teman-teman pastikan sudah mendownload dulu ya. Namanya ini saya contohkan di sini.
Ruiji Cloud namanya nih ya teman-teman, di Play Store ataupun di Apple Store ya teman-teman. Itu namanya Ruiji Reye ya, karena punya saya sudah saya download, saya install ya teman-teman, jadi tinggal dibuka saja. Jika teman-teman belum mempunyai akunnya, teman-teman bisa didaftarkan saja, bisa daftar, bisa register ya. Caranya cukup mudah, cukup pakai alamat email. Nanti teman-teman di sini loginnya juga pakai alamat email ya teman-teman, seperti punya saya ini. Oke, teman-teman bisa masuk ke project. Oke, teman-teman di sini bisa melihat saya sudah ada satu project ya teman-teman, SMAN 1 Kudus New. Jika teman-teman belum ada project, ini pasti kosong semua ya teman-teman. Ya teman-teman, kalau masih kosong bisa menambahkan project baru. Kita klik add a project ya teman-teman. Kemudian teman-teman ini teman-teman bisa milih, sebentar, saya baca dulu. Oke, di sini kita pilih yang recommended aja ya teman-teman. Connect to WiFi. Untuk menambahkan perangkat baru, kita pilih yang recommended aja, yang sudah direkomendasikan. Kita klik continue. Kemudian there is at least one AP or wireless router on the network. CPE home router project. Kita pilih yang home router project ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan perangkat kita ya. Ini kan home ya, sejenis home router seperti itu teman-teman. Kita pilih ini, kemudian continue. Kemudian di sini ada power on all device until the LED on. Oke, sudah ya, sudah kita sesuaikan ya. Powernya sudah nyala, kemudian sudah terhubung dengan kabel juga ya teman-teman ya. WiFi nyala ya, kita start saja. Kemudian connect to the wireless device, WiFi signal with the Ruiji. Turn off the data mobile ya, kita ikuti saja ya. Kita matikan paket datanya. Oke, kita connect. Ini sudah terhubung ya teman-teman. Oke, kita kembali ke aplikasi. Oke, kita tunggu. Oke, di sini teman-teman diharuskan untuk mengisi passwordnya ya, password. Jadi ketika teman-teman membuka project itu harus login ya, ada loginnya. Itu kita set. Ini saya kasih contoh admin 123 saja ya, karena untuk contoh ya. Kemudian kita oke. Incorrect device password. Sebentar, ini password apa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, ternyata password WiFi-nya tadi teman-teman ya yang dimasukkan. Oke, sekarang sudah connect ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat EW 1200. Kita coba klik. Oke, di sini teman-teman bisa memantau
jaringan teman-teman. Nah, ini bisa dimonitoring WAN rate-nya ini berapa, kliennya berapa, teman-teman bisa lihat. Ini handphone saya ya. Kemudian teman-teman juga bisa restart dari sini juga ya teman-teman, restart dari jarak jauh. Oke, untuk memastikan kita bisa meremote jarak jauh, ini kan terhubung ke Ruizi-nya ini ya teman-teman. Saya nyalakan paket datanya, kemudian saya matikan wifi-nya ya. Oke, coba kita refresh, kita scroll ke bawah, refresh. Kok lama ya. Oke, kita coba klik lagi. Oke, kita exit dulu, kita masuk lagi coba. Oke, ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini di sini saya pakai paket data ya, Bayu. Ini kita bisa meremote router kita dari manapun ya teman-teman ya, mungkin jika teman-teman lagi keluar kota, sedangkan yang di rumah mungkin mengeluh wifi-nya lemot atau seperti apa, butuh restart jarak jauh ya, teman-teman bisa merestartnya dari jarak jauh ya teman-teman. Kemudian kita lihat di sini ada apa saja yang bisa kita lihat di sini ya. Ya, ini monitor, tab monitor ya teman-teman. Kemudian kita coba masuk ke tab config. Di sini ada apa aja? Oke, Reye Mesh ini jika teman-teman memiliki router dengan tipe yang sama atau ya tipe yang sama ya. Oh, bukan tipe yang sama. Jika teman-teman punya wifi dengan brand Ruizi dan support mesh, itu teman-teman bisa dinyalakan mesh-nya. Teknologi mesh itu seperti apa, di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Oke, tinggal mesh-nya diaktifkan, kemudian ditekan tombol ini ya teman-teman, satu kali atau berapa kali, oh iya satu kali teman-teman, saya lupa, teman-teman bisa tonton di video sebelumnya ya gitu. Nah ini seperti itu teman-teman. Kemudian nah, ini teman-teman bisa lihat kliennya di sini ya, ini karena tadi teman-teman kan bisa lihat ya, ketika connect ada kliennya, nanti di sini terbaca ya teman-teman. Kemudian kita bisa setting channelnya di sini, powernya kita mau pakai lower, low, high, medium, bisa disesuaikan. Di sini juga kelihatan ya teman-teman, portnya, port LAN yang saya pakai ini ya masih 100 MB teman-teman. Biasanya sih kalau untuk wifi yang sudah support 5G biasanya 1 GB teman-teman. Cuma ini memang LAN saya 100 Mbps dia. Oke, di sini teman-teman bisa lihat modelnya EW1200, IP-nya ini ya teman-teman ya, IP-nya. Kemudian MAC address-nya, SN-nya juga kelihatan semua ya teman-teman. Ya, kita kembali ke config, masuk ke monitor, coba kita lihat. Ya, di sini kita bisa memantau uplink dan
downlinknya ya teman-teman, per 7 hari, per 24 jam. Kemudian apalagi ya, kita coba diagnose bisa ya. Dia komplit ya, performing automatically repair, cepat banget itu. Di sini kita bisa lihat lognya teman-teman. Tadi sempat restart ya, kemudian online, offline, device offline. Tadi yang sempat restart karena kita setting nama SSID-nya tadi teman-teman. Oke, sekarang coba kita restart ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini saya tidak menyentuh kabel powernya ya teman-teman. Jika teman-teman lihat kabel powernya terhubung ke sana ya. Nah, kedua tangan saya di sini, coba kita restart ya. Kita restart. Apa yang akan terjadi teman-teman? Oke, kita oke. Restart. Tips oke. Dari pengalaman saya menggunakan router Ruiji, oke, ini teman-teman bisa lihat ya, WAN-nya ini dia mati. Mungkin dia mulai proses restart ya. Oke teman-teman, dari pengalaman saya selama memakai router Ruiji, lebih tepatnya access point ya teman-teman yang saya kelola. Untuk yang oke teman-teman bisa lihat di sini routernya mati ya, dia restart. Memang ada delay-nya seperti itu teman-teman, tapi tidak masalah ya. Nah, ini dia mulai restart ya. Teman-teman lihat bisa di remote dari jarak jauh teman-teman. Ya, ini sangat memudahkan sekali buat teman-teman mungkin yang teknisi jaringan seperti saya ya. Ini Ruiji Cloud. Nah, ini yang Ruiji Cloud ini benar-benar sangat-sangat membantu sekali. Oke, kalau ini dia kedip-kedip berarti tandanya dia booting ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, sambil kita lihat di aplikasinya ya teman-teman. Di sini masih tanda seru, kita tunggu dulu mungkin karena dia masih booting ya. Kita tunggu dulu. Perlu teman-teman ketahui, untuk remote perangkat dari Ruiji Cloud ini memang ya ada delay-nya ya teman-teman, mungkin bisa 1 atau 3 menit dari pengalaman saya. Jadi ketika kita klik action ya, actionnya restart itu ya, itu biasanya ada delay-nya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, ya ini berarti lampunya sudah stay semua. Ini berarti dia harusnya sudah bisa dipakai ya. Cuma di sini teman-teman bisa lihat masih tanda seru. Dibiarkan saja teman-teman, memang agak delay, bisa di refresh ya. Oke, di refresh sudah kembali online. Ya memang ada delay-nya teman-teman. Seperti itu. Kemudian bagaimana caranya jika mengganti nama SSID-nya? Coba kita cari ya. Nggak ada ya SSID-nya. Sebentar kita cari. Oke, di sini kita masuk sini, kemudian WiFi setting. Oke, di sini ya teman-teman, untuk mengganti nama WiFi-nya di sini teman-teman. Ya, ini teman-teman bisa lihat saya masih menggunakan paket data ya untuk remote. Oke, di sini teman-teman bisa mengganti nama WiFi-nya dari jarak jauh, teman-teman. Bisa mengganti passwordnya juga. Oke,
Oh ya, ini WiFi IoT ini bisa dimatikan saja ya teman-teman. Oke, kita masuk ke workflow lagi, kemudian ada parent control juga teman-teman di sini. Untuk ini biasanya sih untuk memblokir klien ya teman-teman. AP indikator light ini biasanya untuk mematikan atau menyalakan LED-nya ini teman-teman, tapi saya lebih memilih dinyalakan saja ya, supaya kita bisa tahu router ini sudah berjalan sebagai semestinya apa belum ya. Ini kan bisa lampu-lampu LED ini bisa membantu kita routernya mati atau nyala. Kemudian di sini ada menu update juga teman-teman. Teman-teman bisa mengupdate firmware-nya ya teman-teman. Oke, belum ada updatean terbaru mungkin. Kemudian ada apa lagi ya? Di sini ada speed test juga. Speed test ini biasanya teman-teman harus terhubung ke wifi-nya ya, tapi ini kita kan masih pakai data. Device password, wifi setting, kemudian kita masuk ke tab advance. Di sini ada NAT, traversal, user management, ya ada LAN. Coba kita masuk ke LAN. Oke, di sini kita bisa mengganti IP dari LAN portnya ya teman-teman ya. Port LAN yang sisa 3 tadi ya teman-teman. Kemudian WAN, kita coba klik WAN. Oke, di sini dia sudah support PPPoE teman-teman. DHCP karena sumber internet kita DHCP, jadi ya kita pilih DHCP. Ini kemudian IP statik jika teman-teman menghendaki IP statik di router ini ya. Kemudian di sini ada switch to AP mode. Oke, di sini ternyata selain fitur dari router, jadi router Wiji ini dia juga bisa AP mode ya, mode AP ya. Mode AP itu kan ya perlu teman-teman ketahui, mode AP itu kan semacam seperti jembatan ya teman-teman ya. Jadi dari router utama IP DHCP-nya yang di-share itu langsung di-share ke klien ya teman-teman. Jadi kalau mode router kita akan membuat jaringan baru ya teman-teman, sumber internet ini, kemudian kita membuat istilahnya membuat jaringan baru. Kalau mode AP itu dia memperluas jaringan. Jadi untuk konfigurasi DHCP dan firewallnya itu ngikut dari router induknya teman-teman. Itu kalau mode AP itu seperti itu ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya untuk mode macam-macam mode di router ya. Oke, kita back masuk ke skenario. Di sini ini tidak perlu ya. Switch customize ini mungkin kalau kita pakai switch kali. Kemudian flow and app control kita coba masuk di sini ya. Not support reason the gateway does not exist, so nggak support ternyata. Oke, kembali ke basic. App indikator light tadi sudah.
Oke, seperti ini ya teman-teman ya, cara konfigurasi Ruigi Reye, apa ini namanya ya, saya lupa namanya, panjang sekali. Ruigi Reye RGEW 1200 ya. Mudah-mudahan membantu ya buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi panduan buat teman-teman yang ingin membeli Ruigi ini ya. Kesimpulan yang bisa saya tangkap, router ini harganya juga bersahabat ya teman-teman, 300 sekian lah harganya, nggak sampai 400.000 teman-teman. Dia harganya cukup ramah di kantong. Selain itu kita bisa meremotnya dari jarak jauh ya teman-teman. Selama router ini terhubung ke internet, kita pasti bisa meremotnya dari jarak jauh ya. Jadi ketika kabel LAN ini saya lepas, kabelannya ini putus ya, Ruigi Cloud Management-nya ya otomatis akan terputus juga teman-teman. Kita nggak bisa remote dari jarak jauh. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi panduan teman-teman yang sedang ingin membeli atau mencari router apa yang bagus ya. Ini cukup recommended ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.